Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, salam sejahtera buat kita semua. Pada video aksi nyata kali ini saya akan memaparkan mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, yang pertama, apa itu kurikulum? Yang kedua, peran dan fungsi kurikulum. Yang ketiga, apa pentingnya perubahan kurikulum? Yang keempat, dapatkah kurikulum itu berubah? Dan yang kelima, bagaimana cara mewujudkannya? Baik Bapak Ibu, kita simak apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum sangatlah esensial atau sangat penting. Karena arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Lalu, apakah kurikulum itu sendiri? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Apa peran dan fungsi kurikulum? Ya, adapun peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsinya, kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Adapun komponen-komponen kurikulum menurut Ralph Tyler, yang pertama ada tujuan, kedua konten, tiga metode atau cara, dan yang keempat yaitu evaluasi. Lalu muncul pertanyaan, apakah penting melakukan perubahan kurikulum? Jawabannya ya, tentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan untuk diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Dan bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Yaitu zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contoh, dulu kita masih sekolah, kita menggunakan mesin ketik. Dan perlahan-lahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Dan menulis di papan, kita menggunakan kapur tulis di papan hitam yang dikenal dengan blackboard. Ya. Dan coba kita amati anak zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Mereka menulis menggunakan spidol di papan. Mereka mulai mengetik menggunakan iPad, menggunakan laptop, bermain dengan menggunakan gadget, Android. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid dulu, mungkin cita-cita kita ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita saat ini. Lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, menjadi seorang arsitek, animasi karakter kartun, menjadi seorang YouTuber, konten kreator, menjadi seorang yang akan menemukan aplikasi-aplikasi, ya, aplikasi game. Oke. Dan itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, dapatkah kurikulum berubah? Ya tentu saja.
Kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain itu, harus diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis tempat tinggal peserta didik. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang dan diadaptasi sesuai konteks kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana untuk mewujudkannya? Untuk mewujudkannya, seluruh komponen harus bersinergi. Dalam hal ini, masyarakat, peran orang tua, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa masukannya untuk perbaikan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.